Bapak Ibu Saudara yang kasih dalam Tuhan, ada satu hal yang perlu Bapak Ibu Saudara dan saya bangun dari hari ke hari, secara khusus ketika kita mengiring Tuhan, itu bagaimana memiliki kesungguhan, kerinduan yang benar untuk kita datang kepada Tuhan. Rasa haus dan lapar untuk menemukan Allah dan berjumpa dengan pribadinya. Itu sesuatu yang sangat penting dalam kehidupan kita sebagai orang percaya. Kenapa Bapak Ibu? Kekristenan itu gak sekedar bicara soal kita punya agama saja, atau label agama yang melekat dalam diri kita. Kalau ditanya Bapak Ibu Saudara orang beragama apa, kita dengan bangga berkata saya orang Kristen. Bukan sekedar itu. Kekristenan itu bicara soal hubungan. Kekristenan bicara soal relasi yang unik, relasinya unik dengan kepercayaan atau bisa dikatakan agama yang lain. Kenapa? Karena di dalam kekristenan kita menjumpai pribadi Tuhan yang sungguh-sungguh hidup. Amin Bapak Ibu Saudara. Dia bukan Allah yang tidak bisa dirasakan, dia bukan Allah yang tidak bisa dijumpai. Dia adalah pribadi yang hidup, yang sungguh-sungguh nyata dalam kehidupan kita. Sayangnya Tuhan tidak terlihat. Kita terbiasa ya, manusia itu memang makhluk visual salah satunya. Jadi dia mempercayai sesuatu yang nyata di depan matanya. Masalahnya kalau tidak terlihat, sulit kita mempercayainya. Tapi itulah kekristenan Bapak Ibu Saudara. Hubungan relasi antara Allah yang mencipta sebagai pencipta dengan kita makhluk ciptaan. Hubungan dari penebus dengan umat yang ditebus, relasi. Ini bicara soal perjumpaan dengan Allah setiap hari. Pada kesempatan ini saya ingin mengajak Bapak Ibu Saudara untuk memperhatikan satu bagian dalam firman Tuhan. Bagaimana Yesus ditanya oleh orang-orang Farisi, secara khusus ketika bicara tentang kedatangannya. Mari kita buka Lukas pasal 17 ayat yang ke-20. Lukas pasal 17 ayat yang ke-20. Atas pertanyaan orang-orang Farisi, apabila terjemahan lain bilang bila mana, atau dalam bahasa sehari-hari bagaimana kerajaan Allah akan datang, Yesus menjawab, katanya kerajaan Allah datang tanpa tanda-tanda lahiriah. Ini menjadi sesuatu yang menarik Bapak Ibu Saudara. Waktu orang Farisi tanya sama Yesus kira-kira bagaimana kedatangan kerajaan Allah itu, Yesus menjawab kerajaan Allah itu datang tanpa tanda-tanda lahiriah. Kalau pakai istilah Yunani yang dia pakai, meta paratereseos, not coming without sign. Dia datang bukan sesuatu yang bisa diwujudkan dengan tanda-tanda yang nampak. Bahkan ada yang mengatakan tidak bisa diobservasi, tidak bisa diperhatikan dengan baik, tidak bisa dideteksi. Kerajaan itu datang tanpa sesuatu yang dapat dikenali atau tampak secara nyata, harafiah. Tidak bisa diobservasi. Kedatangan kerajaan Allah itu tidak bisa diprediksi dan memang sifatnya tiba-tiba. Dan Yesus berkali-kali ngomong, gambaran yang paling dekat adalah ketika dia berkata sama seperti pencuri yang datang pada malam hari. Tidak ada yang tahu, karena memang tidak ada pencuri yang janjian dengan tuan rumah. Benar gak? Gak ada. Gak ada pencuri yang datang sore-sore berkata, Cik, ntar malam saya datang mau nyuri ya Cik, pintu belakang tolong dibuka agak, atau jendelanya jangan rapat-rapat Cici supaya saya gampang masuknya. Enggak ada. Dia akan nyari kesempatan yang terbaik untuk bisa tiba-tiba muncul, tiba-tiba nongol Bapak Ibu Saudara. Seringkali kita melihat ketika Bapak Ibu Saudara berjumpa dengan tema-tema tentang kedatangan kerajaan Allah, banyak orang percaya itu terjebak juga sama seperti orang Farisi ini. Pertanyaan kita juga seringkali sama dengan orang Farisi. Kira-kira kapan Yesus datang Bapak Ibu Saudara? Dulu ada lagu pelesetan nih.
Kapan dulu bukan plesetan tapi dulu ada lagu gitu ya. Ya, lagu Pentakosta lama gimana ya Bu Meli? Kapan Yesus kembali? Kapan Yesus kembali? Gitu. Terus ada ya mirip ya, Om Yani tahu ya. Diplesetin, mungkin lusa atau di lain hari gitu ya. Karena memang nggak bisa ditahu Bapak Ibu Saudara. Kita terjebak dengan pertanyaan yang sama, seringkali kita bertanya kapan Yesus datang? Bagaimana dia datang? Lalu muncul banyak teori-teori dan akhirnya karena teori itu kita fokus kepada tanda-tanda lahiriah. Wah, ada inilah, ada itulah, ada ono lah dan sebagainya macamnya. Ya nggak apa-apa Bapak Ibu Saudara. Muncul teori-teori itu tidak salah sebenarnya. Karena di bagian lain pun Yesus cerita juga tentang tanda-tanda lahiriah. Misalnya pendekatan kitab Matius. Kalau Bapak Ibu Saudara baca kitab Matius, ini kan Lukas ya. Matius itu ngomong tanda-tanda lahiriah di pasal 24. Khotbah Yesus tentang akhir zaman dibuka dengan tanda-tanda lahiriah. Pada waktu itu kamu akan melihat ada bla 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 dan sebagainya macamnya. Nanti Bapak Ibu Saudara baca sendiri di rumah. Lalu apa yang dimaksud oleh Yesus sendiri? Tapi kalau Bapak Ibu Saudara membaca secara keseluruhan baik Matius maupun Lukas sama-sama membicarakan tentang kedatangan yang Yesus khotbahkan itu sama-sama ditutup dengan kalimat yang sama. Nanti Bapak Ibu Saudara bisa cek juga di Matius, setelah tanda-tanda itu disampaikan oleh Yesus, Yesus kembali bicara. Tapi kamu juga nggak tahu kapan dan waktunya. Maka itu berjaga-jagalah kata Yesus. Muncul perumpamaan. Ada pasal 25 perumpamaan tentang gadis bijaksana dan bodoh dan lain sebagainya. Intinya masih tetap sama. Kalau Bapak Ibu Saudara cermati, ketika Yesus mengajar tentang kedatangannya, dia tidak pernah bicara kapan dia datang, seperti apa dia datang, tetapi dia banyak menekankan bagaimana menyambut kedatangannya. Itu yang lebih penting. Bagaimana mempersiapkan diri ketika kerajaan itu datang. Jangan sampai ketika kerajaan itu datang, Bapak Ibu Saudara dan saya nggak siap. Jadi fokus kita bukan kepada tanda lahiriahnya memang. Fokus kita adalah kepada diri kita sendiri. Bagaimana Bapak Ibu Saudara dan saya mempersiapkan diri baik-baik. Nah untuk itu Bapak Ibu Saudara, Yesus mengutip dua tokoh dalam perjanjian lama. Boleh ditampilkan ayat yang ke-26. 26 28. Nanti Bapak Ibu Saudara ketemu formulasinya sama. Dan sama seperti terjadi pada zaman Nuh, demikian pula kelak pada hari anak manusia. Ayat 28. Demikian juga seperti terjadi pada zaman Lot dan lain sebagainya. Jadi ada dua tokoh perjanjian lama yang diangkat oleh Yesus. Dan pada pagi ini saya hanya bahas yang terakhir saja ya. Yang Lot saja. Nuh kapan Pak? Nanti kapan-kapan. Kapan-kapan ya. Mungkin lusa atau di lain hari ya. Kita yang Lot dulu ya. Saya takut waktunya gak cukup ya. Sampai jam 10 Bu Meli ya. Ya Bapak Ibu Saudara. Mari kita buka Bapak Ibu Saudara. Waktu Yesus menyebut Lot, tentu bukan satu kebetulan. Pasti ada pesan Yesus waktu dia menyinggung dua tokoh ini. Dan memang ketika kita bicara soal peristiwa Lot, ada sesuatu yang menarik yang bisa kita pelajari. Nah Bapak Ibu Saudara perhatikan, untuk melihat kisah itu, kisah Lot keluar dari Sodom, maka ada satu bingkai yang Bapak Ibu Saudara harus kenakan atau kacamata yang Bapak Ibu Saudara kenakan melihat teks itu. Yaitu kalau kita melihat peristiwa keluarnya Lot dari Sodom dan Gomora, kita harus melihat dari satu sudut pandang. Ini bicara soal kasih karunia Tuhan atas keluarga Lot, di mana Allah itu mengirim utusannya untuk menyelamatkan Lot keluar dan keluarganya itu keluar dari kota Sodom dan Gomora. Kenapa? Karena Sodom dan Gomora itu adalah lambang dari hukuman Allah. Kita buka ya Kejadian 18 ayat 20. Ini ada beberapa ayat lagi yang bisa dipersiapkan. Mungkin teman-teman multimedia bisa mempersiapkan. Kita akan baca beberapa ayat cukup banyak. Kejadian 18 ayat 20 yang pertama, lalu Yehezkiel 16:49. Gak apa-apa mereka catat dulu Bapak Ibu Saudara supaya nanti kita enak bacanya. Yehezkiel 16:49. Oke. 2 Petrus 2 ayat 6. Tadi 49:50 ya. Johan, sorry. 2 Petrus 2 ayat 6. Yudas 1 ayat 7. Yeremia 49 ayat 18.
Ini cuma dibaca ya Bapak Ibu Saudara, tidak dikhotbahin. Tenang aja Bapak Ibu Saudara. Wah, tadi khotbahin satu panjang-panjang nih. Kita pulang jam berapa? Besok Bapak Ibu Saudara pulangnya. Enggak ya, kita buka ya. Kita mulai dari Kejadian 18 ayat 20 dulu. Dah? Sesudah itu berfirman Tuhan, sesungguhnya banyak keluh kesah orang tentang Sodom dan Gomora, dan sesungguhnya apa? Sangat berat dosanya. Seperti apa berat dosanya Sodom dan Gomora? Ada di pasal 19, nanti Bapak Ibu baca sendiri. Ya, kita lanjut. Betapa jahat orang-orangnya di Sodom itu ya tadi menurut kalimat ini ya. Yeskiel pasal 16 ayat 49 dan 50. Lihatlah, inilah kesalahan Sodom, kakakmu yang termuda itu, kecongkakan, makanan yang berlimpah-limpah dan kesenangan hidup ada padanya dan pada anak-anaknya perempuan, tetapi ia tidak menolong orang-orang sengsara dan miskin. Mereka menjadi tinggi hati dan melakukan kekejian di hadapanku, maka aku menjauhkan mereka sesudah aku melihat itu. 2 Petrus 2 ayat 6. Dan jikalau Allah membinasakan kota Sodom dan Gomora dengan api, dan dengan demikian memusnahkan dan menjadikan satu peringatan apa? Untuk mereka yang hidup fasik di masa-masa kemudian. Jadi Sodom dan Gomora itu lambang dari kefasikan hidup, kecongkakan hidup, bahkan kehidupan orang-orang yang tidak takut Tuhan. Itulah sebabnya selain lambang dari dosa yang berat tadi, Sodom juga gambar dari hukuman Allah. Yudas pasal 1 ayat 7. Sama seperti Sodom dan Gomora dan kota-kota sekitarnya yang dengan cara yang sama melakukan percabulan dan mengejar kepuasan-kepuasan yang tak wajar, telah menanggung siksaan api kekal sebagai peringatan kepada semua orang. Yeremia pasal 49 ayat 18. Seperti pada waktu ditunggang balikannya Sodom dan Gomora dan kota-kota tetangganya, firman Tuhan, maka seorang pun tidak akan diam lagi di sana dan seorang manusia pun tidak akan tinggal lagi di dalamnya. Jadi Sodom dan Gomora mengingatkan kita tentang dosa yang begitu hebat, kefasikan yang begitu hebat, dan hukuman Allah yang begitu hebat. Sebagai apa? Peringatan bagi kita. Bapak Ibu Saudara, hari ini gambaran kehidupan manusia. Kalau kita melihat hidup manusia hari ini, kehidupan orang-orang sekarang, kita melihat bahwa banyak orang hidup tidak takut akan Tuhan. Hal ini adalah gambaran kehidupan duniawi yang kita alami dan kita lihat. Dunia hari ini tidak bertambah baik. Masalah bukan bertambah sedikit tapi bertambah banyak, bahkan bertambah kompleks. Ruwet Bapak Ibu Saudara, ruwet. Kompleksitasnya begitu dalam. Banyak hal-hal yang tidak pernah terpikirkan. Saya pun kadang geleng-geleng kepala ya, karena saya diberi kesempatan mendampingi untuk baca itu ABAM. Itu masalah orang, saya kadang-kadang jengkel dalam arti kata, kok ada peristiwa kayak gini ya? Ada peristiwa kayak gini, kok ada orang sejahat ini ya, dan lain sebagainya. Unik-unik Bapak Ibu Saudara. Memang kalau dilihat hari ini banyak orang menyelenggarakan kehidupannya itu bukan lagi dengan ukuran yang Allah inginkan. Hari ini banyak nilai-nilai hidup yang sudah bergeser, falsafah hidup yang sudah bergeser kepada hal-hal yang bukan lagi rohani tetapi duniawi Bapak Ibu Saudara. Hari ini kalau Bapak Ibu Saudara melihat bagaimana orang menyelenggarakan kehidupan, standar apa yang digunakan oleh manusia hari ini, Bapak? Apa ukurannya? Kalau saya boleh merangkum, ada 3 pengaruh besar dari faham falsafah hidup yang orang hidupi hari-hari tanpa sadar ya, Bapak Ibu Saudara, tanpa sadar dunia menggiring kita dan menghasilkan cara hidup. Minimal ada 3 gambaran Bapak Ibu Saudara. Orang hidup saat ini. Yang pertama, orang hidup saat ini sangat dipengaruhi oleh yang namanya relativitas. Relativisme ini fahamnya. Tanpa disadari Bapak Ibu Saudara, orang saat ini demikian. Gini, pandangan ini bicara soal begini, sesuatu itu dinilai secara relatif, tidak ada kebenaran mutlak. Termasuk Alkitab. Termasuk firman Tuhan bukan kebenaran lagi mutlak hari ini, coba bayangkan. Karena orang punya sudut pandangnya sendiri-sendiri. Kebenaran itu tidak menjadi satu standar ukurannya mutlak.
Bahkan yang mengerikan, banyak orang lebih memilih untuk jadi free thinking, bebas dah, suka-suka. Bahayanya adalah orang hidup semaunya, suka-sukanya sendiri. Bukan suka-sukanya Tuhan, tapi suka-sukanya gue. Dan yang paling bahaya itu adalah Bapak Saudara, kalau tanpa disadari hal ini masuk dalam gereja dan diri orang percaya. Prinsip kebenaran yang harusnya disampaikan tidak menjadi makanan utama lagi. Harusnya gereja tuh jadi tiang kebenaran, sudah tidak lagi murni, maka gelap dah semuanya. Esensi dari firman Tuhan yang harusnya disampaikan tetapi tidak lagi disampaikan. Lalu bagaimana kita menyelenggarakan hidup? Kalau kita mau jujur ya, kalau kita mau jujur, mana yang lebih banyak mempengaruhi kita? Gereja mempengaruhi dunia di sekitarnya atau dunia yang banyak mempengaruhi orang percaya? Kita harus gini loh Bapak Ibu Saudara, kita tuh berlomba dengan dunia hari ini ekstra. Gereja tuh harus ekstra. Kenapa? Dunia udah semakin canggih memuridkan manusia. Dalam beberapa kajian yang sedang dilakukan ya Bapak Ibu Saudara, kita melihat sebuah fenomena bagaimana dunia memuridkan generasi mendatang dengan teknologi yang begitu canggih. Hari ini dengan smartphone Bapak Ibu Saudara kita banjir informasi, semua ada di situ dan kita hidup dengan itu. Sekarang smartphone udah menjadi kebutuhan utama. Bayangin Bapak Ibu Saudara, ada anak sekolah minggu pernah nanya sama guru sekolah minggunya begini, nanti di surga ada wifi enggak? Sampai begitu loh mikirnya. Dia masih mau main game aja di surga. Ada wifi enggak? Coba Bapak Ibu Saudara, benar enggak? Hari ini kalau Bapak Ibu Saudara ketinggalan dompet enggak jadi masalah, masih bayar pakai kris. Ya boleh, beda-beda. Ada yang bilang kris tantok ya. QRIS cek gitu kan. Ada yang enggak apa-apa, enggak usah ini. Bisa di tap dan lain sebagainya di handphone. Bisa Bapak Ibu Saudara, nggak usah pusing dan lain sebagainya. Kalau kemana-mana yang kita tanya ada wifi enggak dan lain sebagainya. Kenapa itu kebutuhan? Bangun pagi yang dipegang handphone. Oh, itu mau 2 pagi Pak. Oh ya bagus. Dengan itu semua Bapak Ibu Saudara memuridkan kita tanpa sadar kita melihat itu dan memuridkan. Masalahnya sekarang Bapak Ibu Saudara mau lihat apa di situ? Hari ini kita masuk, kalau menurut teori pengetahuan itu ada fase-fase dari orang modern. Ini kan orang modern Bapak Ibu Saudara. Beberapa dari Bapak Ibu Saudara ini orang modern ya. Benar dong? Buktinya Bapak Ibu Saudara, orang modern itu contohnya itu logis. Kalau pakai baju putih, celana hitam, benar gak? Pakai pantofel, itu udah logis. Tapi kalau post modern tuh udah mulai ada polka dot dan lain sebagainya. Bajunya garis-garis, boleh pakai celana pendek. Jadi lebih santai. Tapi sekarang nggak jelas Bapak Ibu Saudara. Mau pakai baju juga bebas saja. Nah, ada masa di mana kita masuk dalam namanya masa post truth. Post truth ini yang paling bahaya itu adalah berita. Pasca kebenaran. Ini kalau berita disampaikan terus-menerus berita yang salah, ini jadi benar. Masalahnya begitu. Kenapa? Hari ini ada medsos ya. Medsos Menteri Sosial ya. Media sosial. Iya. Saya sengaja salah supaya Bapak Ibu Saudara konsentrasi enggak gitu. Ternyata konsentrasi kan. Kalau masih ada kritik berarti konsentrasi. Media sosial Bapak Ibu Saudara taruh hari ini seluruh dunia baca. Dan kita gampang banget terdistrak, benar gak? Karena ada media sosial. Orang yang udah niat mau diet, gue mau diet, bener-bener. Buka IG, temennya beli martabak, ya pengen makan. Ada Gojek, gak usah keluar warung, gak usah keluar. Pesan Gojek sampai martabak. Akhirnya diet adalah sesuatu yang dilakukan besok. Itu definisi diet paling oke. Karena saya ngalamin ya Bapak Saudara. Lihat perkembangannya Bapak Saudara ya. Luar biasa. Ini pun puji Tuhan ini udah direm terus. Coba kalau nggak direm meledak. Bahaya Bapak Ibu Saudara. Aduh. Tuh yang duduk di sana paling bawel sama saya. Berhenti makan katanya. Dia nggak tahu hiburan kita tuh cuma makan. Pendeta hiburannya apa lagi Bapak Saudara?
Cuma makan. Coba, kita nggak boleh ngapa-ngapain, Bu. Ya nggak? Kita cuma boleh makan. Ya. Jadi udahlah, nggak apa-apa lah. Sikit-sikit. Coba Bapak Ibu saudara pikirkan. Kalau kita tidak jaga hidup hari ini, orang-orang tua tidak memberikan teladan yang baik dalam hidup. Anak-anak itu punya contoh dari luar. Kalau gereja nggak memberikan contoh yang baik, maka jemaat mencontoh di dunia. Simple. Amin gak nih Bapak Ibu? Hari ini orang tua, aduh kita susah, ngurus anak susah. Iya, betul. Hari ini kita berjumpa dengan gelombang yang begitu, gap yang begitu jauh antara cara mendidik anak dan zaman dulu sama zaman sekarang. Tetapi Bapak Ibu satu hal yang tidak bisa dipisahkan adalah keteladanan hidup yang dilihat sehari-hari. Kalau bapak mamanya rajin ke gereja, bapak mamanya rajin doa, baca Alkitab, anaknya lihat, pasti anaknya juga akan mencontoh keadaan itu. Tapi kalau mama papanya juga nggak pernah ke gereja, nggak pernah ikut doa, nggak mau baca Alkitab, terus mau berharap anaknya benar, ini nggak ada amin, Bapak Saudara. Kalau anak juara 1, ranking 1, pendidikannya oke, kita kasih hadiah, bagus, bagus. Tapi kalau anak kita rajin doa, baca Alkitab, kasih hadiah nggak? Padahal yang lebih penting mana? Kalau anakmu bertumbuh dengan kebenaran firman, itu modal paling bagus buat masa depannya. Bukan berarti pendidikan tidak penting. Tapi coba kita menyelenggarakan kehidupan tanpa kita sadari. Saya nggak menyalahkan Bapak Ibu Saudara ya. Tapi memang tanpa disadari dunia menggiring kita untuk hal itu. Coba anak juara 1 baca Alkitab. Saya sama istri saya itu, anak saya kan udah SMP. Anak saya tuh seumuran Kimi ya. Si Ben kan seumuran Kimi. Ya beda berapa hari ya? Beda berapa bulan. Ya, seumuran Kimi ya. Ini berarti udah kelas 6 ya, Ci? Oh iya, Kimi udah SMP. Kalau Ben masih kelas 6. Ya kan? Dia lahir November. Itu udah mulai puber Bapak Ibu Saudara. Sensinya. Ini jangan diceritain ke dia ya. Dia tuh sensi. Papa jangan bawa aku ke khotbah lagi ya. Dulu kan saya suka ilustrasi anak. Sekarang dia udah gak mau. Jangan ceritain aku ke orang-orang katanya. Ya ampun ya anak. Bapak Ibu Saudara tolonglah. Ya, dan kan ketemu Ben. Ben tadi Papa cerita loh gini-gini. Itu ngebujuknya susah, mesti jalan-jalan. Saya kasih reward sama dia begini. Ya ampun Bu, ini jam 10 kurang Bu. Saya belum poin 1. Maaf ya Bapak Ibu Saudara ya. Jarang-jarang saya kesini Bapak Ibu. Sekalian dia dirapel ya. Saya janjian sama dia, Ben setiap pagi harus renungan pagi. Kamu baca Alkitab, Papa beliin buku renungan. Kamu catat renungannya. Kamu kirim ke WA Papa, Mama. Gitu. Kirim setiap pagi. Kalau ini kamu lakukan rutin, kamu dapat hadiah. Jadi saya ajak jalan-jalan kemarin. Wah boncos juga Bapak Saudara. Reward karena dia melakukannya. Aku kasih reward. Saya mau anak saya bertumbuh dengan kebenaran. Yang kedua, Bapak Ibu Saudara, hedonisme ini pandangan yang membawa orang untuk hidup dalam kenyamanan. Tidak salah hidup nyaman. Dia berkata hidup hanya satu kali, bersenang-senanglah dan nikmatilah hidup. Manusia diarahkan untuk hidup dalam keadaan yang nyaman dan menjadikan kesengsaraan, kesenangan, kenyamanan itu tujuan utama dalam kehidupan. Itu sebabnya semua orang diarahkan untuk manusia yang menikmati kehidupan. Sehingga orang tuh banyak berlomba-lomba mengejar kesenangan hidup yang fana ini. Dan yang mengerikan, dia menggunakan segala cara untuk itu. Ngeri. Bapak Ibu Saudara tahu gak masalah? Banyak orang terkena pinjol itu kenapa? Bukan karena kebutuhan. Karena apa? Konsumtif. Kita menangani beberapa kasus itu Bapak Ibu Saudara. Wah, kasihan loh Bapak Ibu Saudara. Bukan hanya sekedar karena kebutuhan hidup, tapi karena pengaruh konsumtif. Dan iklan-iklannya selalu gitu kan. Tenang, the pay later, tenang dan lain sebagainya. Tanpa ada edukasi atau edukasi terhadap penggunaan semua aplikasi itu. Edukasi yang tepat.
Banyak orang terjerat akhirnya dengan hal-hal yang demikian. Bapak Ibu Saudara, gereja harus fokus pada pendewasaan untuk bisa kuat menyambut Tuhan yang datang. Tidak ada yang salah untuk hidup dalam dunia ini. Tahu nggak Bapak Ibu Saudara, Tuhan juga ingin Bapak Ibu Saudara menikmati kehidupan. Ini ciptaan dan prestasi Bapak Ibu Saudara, berkat Tuhan yang Bapak Ibu Saudara terima dari Tuhan. Tuhan mau Bapak Ibu Saudara menikmatinya. Tidak ada yang salah menikmati hidup. Tapi yang mengerikan kalau itu menjadi tujuan utama, yang menggeser tujuan hidup Bapak Ibu Saudara yang sesungguhnya. Tahukah Bapak Ibu Saudara, tujuan hidup kita berakhirnya di mana? Siapa di sini yang mau masuk dalam kekekalan? Semua. Kita semua pasti mau. Tahu nggak bahwa ending dari kehidupan kita itu adalah langit baru, bumi baru, surga, kerajaan Allah yang Tuhan siapkan. Kalau dunia hari ini saja menurut Bapak Ibu Saudara sudah bagus, kira-kira di sana jauh lebih bagus dari ini. Tapi sulitnya hari ini, kita itu tidak fokus. Sulitnya hari ini bahwa orang banyak melihat dunia daripada memikirkan kekekalan. Benar gak? Memindahkan hati dari dunia yang sudah jatuh dalam dosa ini kepada langit baru, bumi baru nanti yang jauh lebih indah, itu sulit Bapak Ibu Saudara. Sulit, bukan mudah, ini sulit. Kenapa? Karena kita melihat kekekalan itu. Coba nyanyi satu lagu boleh gak Bapak Saudara? 2 lagu? Tadi aku siapin lagu. Bukan. Dari deh. Ku menanti fajar pagi. Ada nggak lagu itu? Jangan dimasukin nggak? Ku menanti dari F deh, supaya nggak salah gigi lagi. Ku menanti fajar pagi, matahari yang baru, embun nyata akan sirna sampai senja tiba. Pelangi berjuta warna, lukisan cerah angkasa, berlaksa bintang menari riang, tiada awan hitam yang membayar. Bunga-bunga pun mereka, aroma harum indah. Burung-burung pun bernyanyi, damai dan harmoni. Semua makhluk bahagia di dalam hadirat Bapa. Di dalam hadirat Bapa, kerajaannya bagi umatnya yang setia sampai akhirnya. Dunia bukan rumahku, dunia bukan rumahku, hanya sementara. Tempatku tetap di sana, di rumah Bapa. Langit dan bumi yang baru, negeri yang ku tuju, akhir perjalanan kembali hidupku. Ini lagu maksudnya itu menggambarkan keadaan yang ada di sana. Dunia bukan rumah kita. Yang ketiga yang
paling banyak mempengaruhi ya. Falsafah ini adalah materialisme. Paham ini mengajarkan materi itu tujuan dan ukuran, Bapak Ibu Saudara, tertinggi dalam hidup manusia. Makanya Bapak Ibu Saudara, orang mengukur segala sesuatu keberhasilan itu dari sisi materi. Apa yang melekat dalam diri seorang. Kalau itu adalah status sosial, siapa dia, gelarnya apa, dan lain sebagainya. Kalau itu adalah wujudnya benda, adalah mungkin harta yang dia miliki, kekayaan yang dia miliki. Segala sesuatu diukur dengan materi. Banyak, dan ini paling banyak menjerat manusia. Ukurannya adalah materi dalam kehidupan gereja. Pun harus berani Bapak Ibu Saudara keluar dari kacamata yang demikian. Orang berlomba-lomba menghalalkan segala cara, tujuannya untuk ini. Dan tanpa disadari Bapak Ibu Saudara, kita digiring ke arah yang sama. Bapak Ibu Saudara, sama seperti Tuhan ingin mengeluarkan Sodom dan Gomora, Lot dari Sodom dan Gomora, Tuhan pun ingin mengeluarkan Bapak Ibu Saudara dan saya oleh kasih dan karunia dari Sodom dan Gomora modern hari ini. Jangan sampai kita terjerat dengan hal ini semua, mempersiapkan kehidupan kita sungguh-sungguh di hadapan Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang kasih dalam Tuhan, kita tidak tahu kapan Tuhan itu datang. Maka itu bersiaplah. Jangan kita lengah Bapak Ibu Saudara. Tahukah iblis itu paling senang kalau ada orang jatuh dalam dosa, meninggalkan Tuhan. Iblis itu bapak segala penipu. Itu kata Alkitab. Dan belum ada yang bisa ngalahin tipuan iblis. Kecuali orang-orang yang sungguh-sungguh mau hidup dalam kebenaran. Sampai sini ada amin. Kecuali orang yang sungguh-sungguh mau cari Tuhan, yang mau komitmen hidupnya benar, melakukan apa yang Tuhan perintahkan. Iblis itu gak takut Bapak Ibu Saudara rajin ke gereja. Kalau ukuran ke gerejanya itu hanya sebatas ritual. Tapi Bapak Ibu Saudara, iblis takut kalau Bapak Ibu Saudara ke gereja untuk menghidupi hidupnya Kristus. Nah itu dia takut. Seringkali kita mengukur orang rohani itu dari apa? Salahnya adalah ketika kita mengukur kerohanian itu dari banyaknya kegiatan agama. Oh saya rajin ini, rajin itu, rajin ini. Dan tanpa kita sadari itu kita pikir kita sudah rohani. Tidak. Yang paling rohani itu adalah ketika Bapak Ibu Saudara sungguh-sungguh menghidupi kebenaran itu. Bukan ukuran banyaknya kegiatan, tetapi bagaimana mengimplementasikan itu dalam hidup sehari-hari dan punya komitmen untuk hidup benar Bapak Ibu Saudara. Amin ya Bapak Ibu Saudara. Mari kita sama-sama jaga hidup kita, mempersiapkan diri untuk menanti kedatangan Tuhan. Ya nanti kapan-kapan saya masuk ke bagian yang kedua, saya belum bahas cerita Lot. Ya nanti saya masuk bagian yang kedua, ini masih di Lukas. Nanti kapan-kapan saya bahas bagian yang kedua. Kapan-kapan Bu. Amin. Mari kita bangkit berdiri. Mungkin dari antara Bapak Ibu Saudara lagu ini masih baru, tapi gak apa-apa, saya mau nyanyi. Tuhan, perkenankan aku selalu ada di samping-Mu. Sejak ku hidup di bumi sampai di keabadian, ku iring Tuhan. Tuhan, ku pegang janjiku setia sebagai sahabat-Mu, senantiasa bersama menunaikan tugas Bapa. Selesai akhirnya ku bersedia Tuhan, ku bersedia hidup kudus tak bercelah, takkan lagi dalam percintaan dunia. Ajak berpikir seperti dirimu, bawaku Tuhan
dalam perjuangan. Ku bersedia hidup kudus Tuhan, ku bersedia hidup kudus tak bercela. Takkan lagi dalam percintaan dunia. Ajarku berpikir seperti dirimu, bawaku Tuhan dalam perjuanganmu. Bapak Ibu Saudara, kita tundukkan kepala sejenak dan saya mau berdoa buat Bapak Ibu Saudara. Tuhan, pagi ini firman-Mu kembali mengingatkan dan menyapa kami dalam segala keterbatasan yang kami miliki Tuhan, kelemahan yang masih melekat dalam diri setiap kami. Biar Tuhan tetap menggarap setiap kami masuk dalam proses ilahi, mengubahkan kehidupan kami, untuk kami menghidupi kehidupan yang Tuhan inginkan. Satu doa kami pagi ini Tuhan, mampukan kami untuk mempersiapkan diri baik-baik menyambut kedatangan Tuhan. Mempersiapkan umat-Mu yang ada di sini untuk sungguh-sungguh masuk dalam persiapan menyambut kedatangan Tuhan. Persiapkan mereka untuk masuk ke dalam kekekalan bersama dengan Engkau. Seringkali fokus kami hanya kepada dunia. Tuhan, tolong kami untuk kami memikirkan dan kami sungguh-sungguh menghidupi kehidupan kami dengan benar, karena kami mau berjalan menuju kekekalan bersama dengan Tuhan. Kami bersyukur buat kematian-Mu yang menebus dosa kami, memberikan kami kehidupan yang kekal bersama dengan-Mu dalam kerajaan-Mu. Tapi Tuhan, seringkali kuasa gelap tidak mau kami masuk kerajaan-Mu. Tolong kami, ingatkan kami, jagai kami, untuk kami benar-benar sadar dan mempersiapkan diri kami baik-baik. Tuhan, tolong umat-Mu. Inilah kemurahan Tuhan, belas kasihan Tuhan, karunia Tuhan yang besar atas setiap kami orang berdosa ini, yang membawa kami hidup dalam kebenaran, menjadi anak-anak yang menyenangkan hati Bapa di surga, menyenangkan hati-Mu, seperti apa yang visi gereja kami inginkan. Tuhan, tolong kami, mampukan kami. Roh Kudus, berikan kami kekuatan. Engkau melihat setiap anak-anak-Mu hari ini yang datang. Engkau tahu keadaan mereka, pribadi lepas pribadi. Tuhan mengenal hidup mereka, jauh dari orang lain, bahkan dari diri mereka sendiri. Engkau jauh lebih mengenal kehidupan kami. Pagi ini Bapa hamba berdoa, biarlah Tuhan memberikan mereka kekuatan yang baru. Pulang dari tempat ini, kekuatan ilahi menyertai mereka, untuk mereka dapat melangkah dalam jalan hidup mereka setiap hari ke depan. Tuhan, banyak hal yang akan kami lalui, namun kami percaya penyertaan Tuhan, kuasa Tuhan, kekuatan Tuhan memampukan setiap kami melewati hari-hari hidup kami yang penuh dengan pencobaan, penuh dengan tantangan, penuh dengan kesukaran. Tapi kami tetap berharap dan percaya tangan Tuhan menuntun kami, memegang kami, dan membawa kami kepada tujuan kekal-Mu. Sekali lagi Tuhan, berkati umat-Mu dalam kehidupan mereka, dalam kehidupan mereka sehari-hari. Mereka yang berusaha, berkati usaha mereka. Mereka yang dagang, berkati dagangan mereka. Mereka yang bekerja, berkati pekerjaan mereka. Mereka yang studi, berkati studi mereka. Tuhan menjaga, melindungi, memberkati hidup mereka semua. Ini doa kami Bapa, dalam nama Yesus. Amin. Silakan duduk Bapak Ibu.